Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai tugas besar kami pada mata kuliah Fundamental Big Data. Oke, kita lihat. Check it out. Oke, kami akan membahas mengenai Student Depression Analysis yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, kami ini mengambil masalah terkait tingginya angka depresi mahasiswa, yang mana itu sulit untuk mengidentifikasi penyebab depresi tersebut, serta minimnya alat prediksi untuk deteksi dini. Bahkan adanya kurangnya insight terstruktur untuk intervensi. Next, nah solusi yang kami tawarkan itu ialah pendekatan melalui big data untuk menentukan atau menemukan gejala depresi sedini mungkin. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang relevan. Adapun solusi yang kami tawarkan itu terdiri dari eksplorasi dan pengolahan data, yang mana itu untuk memahami pola depresi dan memastikan data siap dipakai model. Nah, lalu juga ada model machine learning, yang mana itu mengembangkan model klasifikasi untuk memprediksi depresi siswa berdasarkan fitur-fitur seperti tekanan akademik, durasi tidur, hingga stres finansial. Lalu yang terakhir ialah visualisasi dan penyusunan insight. Nah, itu tuh menyajikan hasil analisis dan model dalam bentuk grafik untuk mengidentifikasi faktor paling berpengaruh, yang mana itu dapat dijadikan dasar rekomendasi intervensi kesehatan mental. Oke, lanjut kepada teman kita. Untuk mengolah dataset machine learning ini, kami menggunakan Python, Anaconda, dan Orange Data Mining. Baik, selanjutnya kami akan demo proyek kami. Di sini tertera barcode dan link yang akan mengarah ke dashboard prediksi risiko depresi pada mahasiswa. Lalu di sini kita simulasi memasukkan data mahasiswi sesuai usernya. Lalu di sini nanti akan langsung kita prediksi sekarang. Nah, hasilnya akan muncul hasil prediksi yaitu beresiko depresi. Berarti hasil dari data tersebut adalah beresiko depresi dengan tingkat probabilitas 84,38%. Oke, yang selanjutnya kita akan memasukkan simulasi pada mahasiswa yaitu dengan gender male. Nah, di sini kita coba kebalikannya yang tadi, yaitu kita bikin datanya menjadi tidak beresiko depresi. Kita coba ya, ini kita sesuaikan aja dengan usernya, lalu kita prediksi sekarang. Nah, hasilnya akan tidak beresiko depresi. Nah, berikut merupakan workflow dari proyek kami, dimulai dari import dataset, preprocessing dataset, kemudian modeling dari dataset, dan evaluasi dari hasil modeling data tersebut. Oke, untuk exploratory data analysis, berikut adalah grafik persebaran data yang ada dalam dataset kami. Yang pertama ada gender, age, academic pressure, sleep duration, dietary habits, degree, suicidal thoughts, work study hours, financial stress, dan terakhir family history of mental illness. Kemudian kita punya depression distribution by gender, yang mana grafik ini menunjukkan distribusi jumlah individu dengan dan tanpa depresi berdasarkan gender, yang mana 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Setiap kategori gender ditampilkan dalam 2 warna, yang mana hijau mewakili tidak depresi dan oranye mewakili depresi. Kemudian kita punya CGPA versus total stress by depression. Grafik ini menunjukkan hubungan antara CGPA dan total stress berdasarkan depression. Titik berwarna merah mewakili data mahasiswa yang tidak stres, dan titik berwarna biru mewakili data mahasiswa yang mengalami stres. Terlihat bahwa total stres berbanding lurus dengan jumlah orang yang mengalami depresi, sedangkan CGPA tidak terlalu berpengaruh pada tingkat depresi. Oke, untuk data pre-processing yang selanjutnya yaitu feature engineering, yaitu kita akan melakukan drop pada kolom yang tidak relevan pada model kita. Yang pertama itu ID, dia merupakan unique value pada tiap record. Yang kedua city, yang ketiga itu work pressure, profession, dan job satisfaction. Kenapa yang tiga ini di drop? Karena ketiga-tiga ini mengandung satu value saja pada tiap kolomnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat value-value yang merupakan kategorikal seperti male or female, yes or no. Di situ kita akan mengubah menjadi data binary seperti 1 dan 0. Oke, selanjutnya kita akan mengubah nilai dari kategorikal menjadi numerik supaya modelnya dapat melihat atau mempelajari data dari kolom tersebut. Yang pertama itu kita akan mengubah menjadi binary untuk seperti yes or no atau female or male. Nah, untuk yang binary kita akan mengubah yang kolom suicidal thoughts, family mental history, dan gender. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah domain yang dia bukan hanya 2 value seperti
dietary habits. Di dietary habits itu ada 3 value yang kita ubah menjadi untuk healthy itu 0, untuk moderate itu 1, dan untuk unhealthy itu 2. Nah, untuk kolom yang sama juga seperti sleep duration itu kita akan ubah menjadi sesuai dengan kadar dari durasinya. Yang selanjutnya itu degree. Di degree mereka akan menjadikan banyak gelar-gelar itu dijadikan seperti bachelor, master, dan profesor saja. Sehingga untuk nilai dari value ketiga master itu diubah menjadi angka agar dapat dipakai pada model. Sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke outlier handling. Outlier adalah data anomali yang berada di luar persebaran normal dari sebuah dataset. Kami menggunakan interquartile range dan scale range untuk menentukan apakah sebuah data itu adalah outlier atau bukan. Untuk data yang merupakan outlier, kami akan menghapus baris data tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam correlation matrix. Nah, dari correlation matrix ini bisa dilihat bahwa suicidal thoughts dan academic pressure adalah faktor yang paling mempengaruhi apakah seseorang itu depresi atau tidak. Untuk correlation map secara keseluruhan bisa dilihat pada grafik berikut. Oke, saat ini kita harus mengatasi masalah kebocoran data. Solusinya adalah split data, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu melakukan scaling hanya pada data training. Ini sangat krusial agar model kita benar-benar diuji dengan data asing. Nah, kami menggunakan beberapa modeling, yaitu di depan teman-teman bisa melihat gradient boosting. Gradient boosting adalah powerhouse. Model ini bekerja sequential, di mana setiap pohon baru fokus memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya. Ini memaksimalkan akurasi, meskipun kita harus berhati-hati dengan learning rate untuk menghindari overfitting. Nah, next kita masuk ke random forest. Random forest menawarkan stabilitas yang tinggi karena menggunakan metode bagging, yaitu voting kolektif dari banyaknya pohon. Next kita masuk ke logistic regression, yang dimana logistic regression ini sebagai baseline yang cepat dan mudah diinterpretasi. Ini penting untuk menetapkan standar minimal bagi yang harus dilewati oleh model yang lebih kompleks. Melanjutkan ke bagian evaluasi teknis, di sini kami membandingkan performa 3 model machine learning yang berbeda untuk melihat mana yang paling akurat untuk memprediksi depresi. Sesuai workflow yang terlihat, 3 algoritma yang kami uji adalah random forest, gradient boosting, dan logistic regression. Ketiga model ini dilatih dengan training set yang sama dan hasilnya kami ukur dengan menggunakan 3 parameter, yaitu dengan menggunakan model evaluation table, kurva ROC, dan confusion matrix. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian model evaluation table. Pertama kita lihat data kuantitatifnya. Teman-teman bisa fokus pada kolom AUC dan CA classification accuracy. Pada perbandingan ini terlihat bahwa logistic regression yang ada di baris yang paling bawah memberikan performa yang paling unggul. Model ini mencetak skor AUC tertinggi di angka 0,921 dan akurasi sebesar 84,7%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari gradient boosting dan cukup signifikan bedanya jika dibandingkan dengan random forest yang akurasinya lebih rendah di antara ketiganya. Lalu kita masuk ke bagian evaluasi kedua, yaitu lewat ROC analysis. Keunggulan logistic regression ini terkonfirmasi kembali melalui pada bagian evaluasi kedua, yaitu lewat ROC analysis. Keunggulan logistic regression ini terkonfirmasi kembali melalui ROC analysis. Teman-teman bisa perhatikan kurvanya dan grafiknya milik si logistic regression yang paling luar, yang memiliki area cover yang paling luas. Ini mengindikasikan bahwa model logistic regression memiliki sensitivitas terbaik dan paling stabil dalam membedakan antara 2 data yang depressed dan yang not depressed dibandingkan dengan 2 model lainnya. Terakhir, kita validasi menggunakan confusion matrix untuk melihat seberapa sering model salah tebak. Jika kita bandingkan, random forest masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup terlihat. Namun, perhatikan pada matriks logistic regression di bagian bawah. Model ini mampu memprediksi kelas depresi dengan ketepatan 85,7% dan memiliki keseimbangan terbaik antara prediksi positif dan negatifnya. Jadi, berdasarkan konsistensi dari skor AUC dan bentuk kurva ROC dan detail confusion matrix, kami menetapkan bahwa logistic regression adalah model terbaik untuk dataset ini. Oke, berdasarkan analisis model machine learning, kita bisa mengambil insight berupa model logistic regression, yang mana memberi performa terbaik dengan akurasi 85% dan AUC 0,92 untuk memprediksi depresi mahasiswa. 2 faktor paling berpengaruh adalah tekanan akademik dan stres finansial, yang dimana ditemukannya ini mendukung SDG 3 dan SDG 4 karena membantu deteksi dini dan intervensi kampus untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas belajar. Sekian dari kami. Terima kasih. Yeay, aku pulang.